Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita telah sampai kembali di hari Minggu ini. Hari kemenangan Yesus, hari istimewa, hari yang sangat khusus untuk kita semua sebagai rumah tangga Kristiani. Dan atas berkat Tuhan, kita akan kembali bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga dan dilakukan di tengah rumah masing-masing. Dan sebelum kita akan ke sana, mari kita merendahkan hati, mohon Roh Kudus membimbing kita semuanya. Mari para ayah, para ibu, anak-anak dan juga semua cucu, siapkan hati untuk kita datang kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami sampai masuk hari ini. Itulah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan di kesempatan ini kami akan kembali bersekutu dengan Tuhan. Terutama di saat kami akan bergumul untuk merenungkan, menghayati, meresapi akan firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan lewat mulut hamba-Mu ini. Dan kami percaya Roh Kudus juga menyertai semua rumah tangga Kristiani untuk boleh menerima Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya semua sudah mempersiapkan Alkitab masing-masing, dan pembacaan di hari Minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat 38 yang berkata seperti ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, para bapak, ibu dan anak-anak, bahkan semua cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 pada hari Minggu ini diberi tema kasih sejati. Kasih sejati. Kalau kita mendengarkan tema ini, kita bisa simpulkan bahwa kalau bicara tentang kasih sejati, itu bicara tentang kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak mengharapkan kembali sesuatu. Kasih yang tulus, kasih yang murni. Dan kasih sejati seperti itu dilihat bersama-sama dengan salah satu makna simbol dari salib yang melekat pada pintu gedung pekat PA ini. Simbol salib ini juga mau menyampaikan kepada kita semua bahwa inilah yang namanya kasih sejati. Dengan makna simbol salib ini, itu berarti kita ingat tentang salah satu peristiwa iman bagi orang percaya, yakni peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, ini merupakan sebuah bukti tentang kasih yang sejati, yang menjadi perenungan kita di masa-masa Prapaskah ini, dan juga sampai nanti tanggal 10 April di hari Jumat Agung, peristiwa pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema
kasih sejati. Itu berarti bahwa Yesus memberikan sebuah inspirasi, motivasi, dan dia menjadi sumber tentang arti sebuah kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh murni, kasih yang sungguh-sungguh tulus, kasih yang tanpa syarat, tanpa meminta imbalan sesuatu kembali. Dan kita sebagai murid Yesus yang telah menerima akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, maka kita diminta oleh Yesus supaya bagaimana kasih sejati itu juga dinyatakan dalam relasi kita dengan orang lain, dalam hubungan kita dengan orang lain, antara seorang bapak kepada seorang istri, orang tua kepada anak-anak, kakak kepada adik. Semua menunjukkan bagaimana untuk menyatakan kasih sejati dari Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah pembacaan pada pasal 6 Lukas ini, ayat 37 sampai dengan 42, yang bicara tentang hal menghakimi. Hal menghakimi ini menjadi sebuah peringatan untuk kita semuanya. Bagaimana sebagai rumah tangga Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang sudah menerima kasih sejati dari Kristus, maka nyatakanlah kasih seperti itu kepada sesama, kepada orang lain dengan tidak saling menghakimi. Saya baca ulang ayat 37, 41 dan 42 berkata seperti ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yesus memberikan peringatan kepada semua muridnya, dan semua mendengarkan pengajaran dia seperti ini. Bagaimana kasih Tuhan yang sejati itu kita praktekkan dengan kehidupan bersama, dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita, dengan persekutuan gereja kita, untuk tidak saling menghakimi. Artinya, sebelum dapat menunjukkan kekurangan, kesalahan, kealpaan, keterbatasan, ketidakmampuan orang lain, maka haruslah lebih dulu melihat diri sendiri. Sebelum melihat kekurangan orang lain, melihat dosa orang lain, melihat keterbatasan orang lain, ataupun melihat kekurangan dan kebodohan orang lain, sebaiknya lah melihat lebih dulu, introspeksi diri terhadap diri kita sendiri, baru melihat kesalahan, kekurangan, keterbatasan orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, itu makna supaya kita tidak saling menghakimi. Kita banyak menyaksikan bersama bagaimana pada masa-masa ini, saat-saat ini, kita manusia saling menghakimi. Kita cepat untuk melihat kekurangan orang lain, begitu pandai, cerdik, begitu lihai untuk menantikan kekurangan orang lain, dosa orang lain, keterbatasan orang lain, ketimbang melihat diri sendiri. Kita cepat untuk menjadi center, melihat keberadaan orang lain,
ketimbang melihat diri kita sendiri. Sikap menghakimi seperti ini tidak ada membawa kebaikan di tengah keluarga, di tengah persekutuan gereja Tuhan, bahkan juga tengah kehidupan bermasyarakat. Jangan saling menghakimi, karena menghakimi itu bisa berangkat dari rasa tidak suka, rasa benci, rasa cemburu, rasa iri hati, berangkat dari pikiran yang terbatas, tidak lengkap, hanya membangun paradigma sendiri, membangun pikiran sendiri yang tidak utuh dan tidak objektif, tidak adil untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, hindarilah sikap saling menghakimi itu, karena kita pun sangat menyadari bahwa saat kita koreksi diri, belum tentu kita lebih baik dari orang lain, belum tentu kita lebih pandai dari orang lain, belum tentu kita bisa daripada orang lain. Bisa saja terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, hindarilah sikap saling menghakimi. Mengapa? Karena Yesus bukan datang untuk menghakimi kita. Andai kata dia menuding, melihat kepada dosa-dosa kita semuanya, baik hari ini dan masa lalu, tentu kita semua tidak ada yang selamat. Tapi Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, orang-orang yang berdosa ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, lebih baik begini daripada kita menghakimi kekurangan dan kesalahan orang lain. Mari kita lihat bersama-sama Matius 18 ayat 15. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Daripada menghakimi orang lain, mungkin kita menggunakan medsos, menggunakan grup-grup WA, kita saling bercerita kepada orang lain tentang dosa-dosa orang lain. Mendingan kita berjumpa 4 mata untuk mengoreksi, untuk mengingatkan. Itulah langkah yang namanya memiliki kasih Tuhan. Kalau kita punya kasih Tuhan, melihat orang lain salah, mereka kurang, terbatas, lebih baik kita berjumpa 4 mata sebagai saudara untuk mengevaluasi, koreksi, supaya bisa lebih baik ke depan bagi kita dan terutama bagi dia sendiri. Itu maknanya kasih Tuhan yang dilakukan. Mari kita lihat bersama-sama, ada contoh bagaimana seorang pribadi yang berdoa. Dia mengaku lebih dulu dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Daniel pasal 9 ayat yang keempat. Kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang keempat berkata, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Doa Daniel, dia pertama-tama melakukan adalah mengaku dosanya sendiri lebih dulu. Datang kepada Tuhan dengan yang pertama-tama dilakukan adalah mengaku dosanya lebih
dulu. Artinya Daniel melakukan introspeksi diri lebih dulu ketimbang melihat dosa-dosa bangsanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa kita tidak boleh saling menghakimi? Mengapa kita tidak boleh semata-mata untuk melihat, menunjukkan orang lain lebih salah daripada kita? Kita buka Roma 14 ayat 12. Kitab Roma pasal 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang harus memberi pertanggungjawab masing-masing kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan tempatkan diri mengganti posisi Allah sebagai hakim atas sesama kita, karena diri kita sendiri pun akan dihakimi oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata seperti ini, ayat 38 bagian akhir, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika Tuhan berkenan tanggal 10 April nanti, hari Jumat Agung, kita merayakan tentang pengorbanan Yesus kayu salib, merayakan tentang penderitaan dan kematian Tuhan. Mari pertama-tama kita mengajak semua anggota keluarga kita supaya saling mengampuni, saling memaafkan, berhenti menghakimi, suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Lebih baik saling mengampuni, dan masing-masing keluarga introspeksi diri, berkaca diri, tidak perlu melihat dosa keluarga orang lain. Masing-masing rendahkan hati di depan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, perjamuan kudus laksanakan di rumah masing-masing, akan memakai dua model beribadah yang berbeda, berangkat dari imbauan Majelis di GPIB. Boleh memakai tata ibadah konvensional, ataupun juga memakai video khotbah live streaming. Mari kita enggak saling menghakimi dengan tata ibadah yang akan kita gunakan masing-masing, karena ada yang bisa menggunakan HP dan semacamnya, ada juga yang tidak bisa, mungkin usia lansia dan juga jemaat di pos Pelkes di GPIB jemaat kita ini. Tapi tidak perlu kita saling menghakimi. Yang penting semuanya, ibu dan bapak terutama, mengajak keluarganya, anak-anaknya, semua cucu untuk mempersiapkan hati di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan berkenan, dan semua itu untuk hanya kemuliaan Tuhan saja. Jika mungkin jemaat merasa tidak siap untuk perjamuan kudus, biarlah dengan ibadah seperti biasa saja, tetapi tetap menghayati kasih dari Tuhan untuk kita semuanya. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk menyatakan kasih sejati Tuhan bagi sesama kita. Ingat, jangan saling menghakimi, karena Tuhanlah yang menjadi hakim atas kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus Tuhan di hari Jumat Agung. Ajak keluarga untuk mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, mohon pengampunan dari Tuhan, dan mari kita semua belajar hidup damai
saling mengasihi sebagai murid Yesus. Karena kasih sejati itu Dia tunjukkan dengan peristiwa salibnya, kematiannya yang luar biasa seperti itu. Selamat hari Minggu. Salam untuk semua kaum bapak, kaum ibu, anak-anak. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus telah menuntun kami semuanya. Mampukan kami untuk menerapkan arti kasih sejati Yesus Kristus dalam kehidupan keluarga, gereja Tuhan, dan hidup bermasyarakat. Tuhan, pulihkanlah negeri ini, pulihkan dunia ini dari wabah virus corona. Kami percaya Tuhan yang menderita dan bangkit itu punya kuasa yang sangat besar dibandingkan wabah virus corona. Tuhan, sembuhkanlah anak-anak Tuhan, manusia, agar boleh sehat kembali, kumpul dengan keluarga, beraktivitas dengan segala baik. Kami masih punya masa depan, masih punya hari esok, karena kami percaya dan menaruh pengharapan dan kasih kepada Kristus, sumber kasih itu. Haleluya. Amin. Salam dari Gedung PKP dan PT. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.